Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok KKM 134 akan memberikan atau menginformasikan mengenai tema video tentang pandemi, yaitu mengenal vaksin COVID-19. Seperti yang kita tahu, saat ini kan sedang ada pandemi, dan salah satu bentuk untuk melawan pandemi tersebut adalah dengan melakukan vaksin. Jadi, apa itu vaksin? Vaksin itu adalah produk biologis yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan memasang terbentuknya antibodi dan menimbulkan kekebalan fisik terhadap penyakit tertentu. Intinya vaksin ini akan membentuk antibodi yang akan melawan penyakit tersebut. Jadi bagaimana cara kerja vaksin? Pertama, paparan kuman tersebut akan dimatikan. Dari yang dimatikan itu akan dimasukkan ke sistem imun untuk imun itu membentuk antibodi sehingga dapat mengingat dan mengenali kuman. Nah, saat antibodi itu sudah mengidentifikasi kumannya, antibodi tersebut mampu untuk melawan kuman tersebut di kemudian hari. Lalu dari salah satu fungsi vaksin itu adalah membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi apa itu kekebalan kelompok? Itu adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui infeksi sebelumnya atau vaksinisasi. Intinya semakin banyak orang yang divaksinasi, kecilnya risiko yang terpapar akan semakin kecil. Seperti ini konsep dari herd immunity. Lihat di gambar yang kiri, jika orang yang hijau anggap aja yang sehat tapi tidak vaksin, sehingga saat terpapar oleh pandemi oleh virus, maka itu akan langsung menyebar dengan cepat. Nah, dari jika sudah vaksin, itu akan melindungi individu maupun orang di sekitar karena sudah vaksin atau sudah membentuk kekebalan tersebut, seperti yang terlihat pada gambar ini. Vaksin dari virus mati ini dimatikan dengan pemanasan atau bahan kimia, di mana pas sudah dimatikan ini akan memperbanyak diri sehingga antibodi yang ada di tubuh bakal mengenalinya. Dalam waktu proteksinya lebih pendek dibandingkan vaksin hidup yang dilemahkan, atau di saat virusnya masih hidup, itu lebih susah untuk antibodi melawannya. Langkah-langkah pembuatan vaksin di sini dari pertama itu bisa melalui hewan atau melalui virus yang sudah dimatikan. Jadi siapa saja yang boleh divaksin? Yang pertama itu dewasa usia 18 sampai 59, tapi untuk sekarang anak di bawah umur 18 tahun sudah bisa, tapi dengan disertai kakak untuk bila ingin vaksin di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, menerima penjelasan dan menandatangani persetujuan. Yang ketiga, bersedia mengikuti aturan dan jadwal imunisasi. Contoh yang tidak boleh divaksin. Yang pertama itu penyintas COVID atau orang yang sudah terpapar COVID. Kalau misalnya sudah sembuh, itu biasanya menunggu 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dari COVID. Lalu yang kedua, riwayat penyakit. Yang ketiga, penyakit kronis. Yang keempat, penyakit epilepsi, ayan atau gangguan saraf. Yang kelima, pindah domisili sebelum jadwal imunisasi. Yang keenam, wanita hamil menyusui. Yang ketujuh, sedang sakit ringan, sedang ataupun berat. Lalu yang kedelapan, riwayat alergi berat. Yang kesembilan, mendapatkan imunisasi. Lalu yang 10, riwayat penyakit pembekuan darah. Efek samping apa setelah vaksin? Biasanya kalau setelah vaksin itu nyeri, kemerahan, bengkak di tempat suntikan. Atau setelahnya itu bakal bisa demam ringan atau menggigil, kelelahan dan ngantuk, lalu nyeri otot dan persendian, ataupun sakit kepala. Apa yang harus dilakukan ketika selesai vaksin? Jika sudah melakukan selesai vaksin, setidaknya tetap di tempat vaksinasi 30 menit setelah penyuntikan. Itu untuk mengidentifikasikan adanya gejala aneh di tempat penyuntikan seperti yang tadi,
sebelumnya nyeri, demam, atau kelelahan, atau kadang ada pembekuan darah dalam beberapa kasus. Lalu yang kedua, setelah pulang dari tempat vaksin tetap harus jaga protokol kesehatan yang sudah pasti. Lalu yang ketiga, antisipasi efek samping. Yang keempat, datang untuk vaksinasi periode kedua, karena untuk vaksin itu ada 2 kali penyuntikan. Jadi kelompok prioritas apa yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin? List yang pertama ini dalam jadwalnya itu tahap pertama itu Januari sampai April untuk tenaga kesehatan. Yang kedua itu Januari April sama untuk petugas publik kelompok lanjut usia. Yang ketiga April 2001 sampai Maret 2022 untuk masyarakat rentan geospasial, sosial, dan ekonomi. Lalu April 2021 sampai Maret 2022 untuk masyarakat pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan persediaan vaksin. Untuk pertanyaan mengapa pemerintah mengimpor dari Cina vaksin Sinovac, bukannya Pfizer dari Jerman yang sudah keluar uji klinisnya? Di sini untuk jawabannya, vaksin ini butuh tempat atau penyimpanan. Dimana kalau vaksin Jerman itu harus di bawah suhu minus 70 derajat vaksin Moderna. Lalu untuk berada di bawah minus 20 derajat. Sedangkan untuk Sinovac bisa disimpan dalam suhu 2-8 derajat, dimana di lemari es aja sudah cukup untuk menyimpan Sinovac dan cocok untuk lokasi geografis di Indonesia, dimana untuk panas, dan mudah disimpan di lemari es di puskesmas di Indonesia. Lalu yang kedua, apakah vaksin COVID-19 ini halal? Menurut Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Corporation dari China, menyatakan bahwa vaksin tersebut hukumnya suci dan halal. Karena menurut Islam, karena vaksin tersebut juga boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Lalu pertanyaan ketiga, apakah vaksin COVID ini berbahaya? Jawabannya tidak, karena sudah diuji di laboratorium dan tidak lepas dari ilmuwan dan para dokter. Lalu apabila belum diuji keamanannya dan efektivitasnya, dan Indonesia memiliki BM yang akan mengawasi tidak akan lepas apabila berbahaya. Ini jadi ada beberapa macam vaksin yang tersedia di Indonesia. Yang pertama yang paling banyak itu Sinovac, lalu yang kedua itu AstraZeneca, lalu yang paling banyak digunakan di industri atau di kelompok birokrasi di Indonesia itu Sinopharm, lalu ada Moderna, lalu Pfizer seperti sebelumnya yang dari Jerman, Novavax, dan Bio Farma. Jadi kesimpulannya itu vaksin COVID-19 melatih tubuh untuk kenal, kebal, dan lawan virus COVID-19. Lalu vaksin COVID-19 hanya bisa diedarkan di masyarakat bila sudah teruji keamanannya, efikasi, dan mutu oleh BPOM. Yang ketiga, pemantauan secara intensif terus dilakukan setelah EUA atau Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 diterbitkan. Lalu yang keempat, cakupan imunisasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mencegah penularan yang perlahan. Penyakit. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.